Jumpa lagi dengan Iksan Toyota. Welcome back to my channel Otomotif Jakarta Selatan. Aduh guys, capek guys, habis kerja seharian. Eh Sekarang waktunya kita sharing-sharing lagi di Kultum. Oke guys, kemarin kita sudah bahas itu 4 ya kan, poin cara-cara kita jadi sales, khususnya di sales otomotif. Oke, yang kelima, janji gua kan mau bahas seven step selling ya. Oke lah, kita bahas seven step selling. Pertama itu kita dimulai dari greeting. Greeting itu selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Mudahnya seperti itu, greeting. Cuman di greeting ini, kalau gua boleh sharing ya, kita itu dimodifikasi lah. Jadi greeting diiringi dengan ice breaking. Ketika kita contoh ya, lagi uh, tiket showroom, lagi nyambut tamu, nyambut customer yang datang ke showroom atau yang datang ke pameran-pameran kita. Selamat pagi Pak Wahyu gitu ya kan. Bagaimana Pak perjalanannya menuju ke kantor Iksan di Fatmawati? Bapak kena ganjil genap nggak nih? Lagi bawa mobil platnya genap atau ganjil? Kayak gitu. Contoh ya, itu ice breakingnya eh, pemecah pemecah rumah tangga. Enggak lah, masa pecah rumah tangga. Pemecah situasi lah ya. Buat kita tuh lebih enak masuknya lagi gitu loh. Masuknya apa yang kita mau bahas, apa yang mau kita tusuk nih ke customer kita gitu. Nggak nusuk secara langsung, nggak, maksudnya ya gitulah, apa sih, udah paham lah, ini kan yang nonton para senior senior sales juga nih, para motivasi ya, para mentor kayak gitu lah semua. Apalah, gua sih cuma ecek-ecek doang, cuman sharing dan masukin aja ke YouTube ya kan, mana tahu bermanfaat. Karena kita jadi manusia tuh harus jadi orang yang bermanfaat dimanapun kita berada, gitu ya gak? Nah, greeting diiringi dengan ice breaking. Kalian coba deh, kalau teman-teman itu seorang sales juga atau seorang karyawan, ketika kalian masuk datang ke kantor, ucapin aja selamat pagi semua, selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu. Setelah greeting yang udah kita sama-sama bahas, nah kedua kita itu bisa lanjut ke prospecting. Prospecting itu prospek, ya kan, prospek. Suspek itu orang yang kita cari dari manapun itu, ya kan. Kalau teman-teman sudah ngejalanin dunia sales otomotif, mungkin udah tahu ya kan, dari kita canvassing, dari kita yang gua bahas tuh warung-warung kita itu, sosial media kita, otomatis kan ketika kita naruh video di YouTube, video di status WA, Instagram, TikTok, nggak nutup kemungkinan itu pasti gua jamin itu ada yang nanya, ada yang WA, ada yang telepon. Nah, itulah disebutnya prospek gitu. Jadi ketika kita habis greeting, langsunglah prospecting gitu. Prospecting, cari orangnya yang kita mau prospekin. Prospecting itu banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan satu, dua, tiga orang, sampai gue diwajibin sehari itu 8 orang, 8 prospek gitu. Nah, dari prospek itu dibagi 3 kategori, low, medium, dan hot gitu. Ketika kita ketemu dengan orang pertama, prospek pertama, eh,
Kita ambil contoh dapat dari YouTube kali ya. Dia telepon, selamat pagi, Mas Iksan ini ya yang dari YouTube Otomotif Jakarta Selatan. Oh iya Pak, Ibu gitu kan. Iksan ini, saya tonton itu video Zeniknya. Kayaknya kok Mas menjelaskannya tuh cukup eh cukup tertarik ya saya ya mengenai promonya, mengenai ininya, itunya gitu kan. Nah, itu kita gali kan, kita tanya, harus banyak tanya ketika kita tuh berhadapan dengan prospectingnya kita gitu kan. Biar kita tuh tahu gitu. Nah, itu prospek tuh. Nah, dia sebutin tuh, saya punya budgetnya 500 juta, bisanya di tipe apa ya mas gitu. Nah, saya mau belinya cash, atau mas saya punya uangnya 20 juta, itu udah masuk ke kategori medium. Dia punya duit, dia udah tentuin tipenya, ya kan? Itu udah medium, udah tengah-tengah tuh, ya kan? Tinggal kita sebagai sales kasih uh, solusinya buat dia. Oh, ibu budgetnya 20, masuknya di tipe ini gitu kan. Kita tanya lagi, ibu kebutuhan mobilnya untuk apa gitu. Nah, tadi kan jadi yang dijadikan contoh itu dia udah sebutin tipenya yang dia mau, Zenik yang dia tonton di YouTube-nya Iksan gitu kan. Itu lebih enak lagi kayak gitu sih kalau gue bilang. Itu udah punya duit, udah punya tujuan, udah tinggal gorok doang. Kalau yang nanyanya seperti itu. Jadi ada 3 kategori prospectingnya itu. Yang keempat, qualifying. Qualifying itu tadi udah gue singgung kayaknya. Kita gali gitu loh, gali dari karakter orang yang ketemu sama kita. Nih orang bener nggak sih nih mau punya mobil gitu kan. Banyak bertanya di qualifying ini. Contoh, ketemu di pameran. Halo, selamat sore Pak. Iya Pak, ini displaynya lagi yang terbaru Pak. Unit Yaris Cross. Sekarang Yaris itu sudah tidak sedan lagi. Dia udah crossover. Peleknya jauh lebih gede, jadi lebih tinggi ini Pak. Dan mesinnya ada 2. Enggak, maksudnya mesinnya ada 2 jenis. Bapak dengan tenaga bensin aja atau tenaga hybrid dibantu dengan mesin baterai, tenaga baterai kayak gitu-gitu lah ya kan. Oh iya mas, saya kebetulan memang lagi ada mau lihat-lihat nih. Oh iya silakan pak. Memang, nah itu yang pertama udah greeting, prospectingnya udah dapat dari pameran. Ketiganya qualifying. Nah kita gali tuh. Oh iya pak, nih kita lagi display ini gitu kan yang tadi gue udah sebutin. Bapak tinggal di mana memang pak? Gitu. Oh iya mas, dekat sini di Pondok Indah. Kita harus udah mikir nih di otak nih, oh Pondok Indah nih. Minimal banget dia punya usaha, minimal banget dia pekerja minimal manajer atau owner. Kalau udah wilayah yang familiar buat kita. Satu dapat gitu kan. Kedua, kita tanya juga, Bapak mau ganti mobil? Oh enggak mas, saya mau nambah. Oh oke, okay. Bapak udah punya mobil berarti gitu kan. Dari brand apa Pak? Toyota juga? Iya mas, Toyota. Saya udah pegang Fortuner yang GR baru pertama kali minor change ke CC 2800 cc bla 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 gitu kan. Oh keren tuh Pak gitu kan. Berarti Bapak sudah terbiasa dengan after sales-nya di Toyota. Oh iya mas, kalau masalah after sales, saya udah nggak ragu lagi untuk brand Toyota yang market share-nya jauh lebih besar dibandingkan brand-brand lain di Indonesia kayak gitu kan. Nah, ketika kita dapetin customer yang memang pengguna Toyota, itu udah poin plus lagi buat kita tuh, ya kan? Karena kita udah nggak perlu capek-capek lagi jelasin si after sales-nya. Jadi kita gali lagi nih. Oke Pak, kan tadi Bapak sebut untuk mobil tambahan.
Nah, tambahan nih buat Bapak sendiri untuk menghindari ganjil genap atau tambahan apa nih Pak? Dia akan jawab lagi guys, kalau kitanya udah banyak tanya kayak gitu, ya kan? Kalau dia emang niat beli, pasti dijawab apa yang kita kasih, apa yang kita lontarkan pertanyaan kita. Iya mas, nih tambahan buat istri saya dan buat anak-anak saya. Mereka sudah butuh mobil karena saya aktivitasnya sekarang jauh lebih tinggi, baba gitu kan. Kita dapat poin ketiga dari si customer ini, ya kan? Oke, berarti mobil yang dua baris 5 seater aja cukup pak. Gitu. Iya sih mas, memang untuk mobil keluarga kami sudah ada di Fortuner atau saya juga udah ada mobil Alphard dari kantor saya, contoh gitu kan. Jadi ini mobil tambahan yang 5 seater aja udah cukup. Iya betul pak. Nah ini display pas banget nih pak nih, cocok dan sesuai dengan kriteria yang bapak lagi butuhkan, yaitu Yaris Cross Hybrid, uh, two tone color, contoh sebutin lagi aja kayak gitu, ya kan? Oh iya, makanya saya agak tertarik nih mas, dari jauh turun dari eskalator saya lihat ada displaynya. Nah, uh, poin keempat kita udah dapetin tuh guys, itu udah masuk kriteria customer yang medium. Kita enak lagi tuh olahnya tuh, kita enak tuh galinya lagi tuh. Ini mah 40% lagi bakal SPK nih kalau udah kayak gini biasanya ya. Nah, oke Pak. Nah, ini jelasin dah tuh produknya. Itu qualifying udah dapet tuh 4 cara tuh, caranya menggali customer, kebutuhannya dia apa gitu kan. Kalau mau lebih dalam lagi dan waktunya dia tuh panjang, kita gali Bapak kerja di mana, datang jam berapa, gali terus tuh. Oh, Bapak orangnya pengusaha, ternyata dia punya ruko di dalam mall itu, di dalam pameran kita, di lokasi pameran kita itu gitu. Makin banyak kita tahu karakter customer kita, itu makin enak dan makin deket dia sodorin KTP-nya, guys. Iya kan? Iya pasti kayak gitu. Jadi persentase lebih mengerucut dan lebih banyak kita apa namanya manfaatin gitu ya, ya di saat qualifying itu gitu loh. Sedikit banyak sudah dapat gambarannya nih ya, qualifying. Oke, habis qualifying apa yo? Presentasi. Kita presentasikan produk. Tadi kan udah tuh, udah disinggung sama Iksan. Ketika kita sudah qualifying, gali kebutuhannya, gali apa yang dia cari, apa yang dia minat, langsung presentasiin tuh. Yaris begini, Yaris begitu, yang begini, yang begitu, gitu. Presentasikan. Tapi untungnya, gua dari 2015 kerja di Toyota, alhamdulillah. Nggak terlalu banyak untuk mempresentasikan produk gua. Karena alhamdulillahnya sudah menjual brandnya si Toyota. Alhamdulillahnya eh, zaman semakin berkembang, gadget ya kan, pengetahuan orang-orang itu udah scrolling terus, cari terus di YouTube, di mana, di mana, di mana, di mana. Gua nggak mau sebutin. Ya kayak gitu lah. Pasti uh, customer-customer yang datang ke pameran, datang ke showroom itu 75% pasti udah pegang harganya, udah pegang produknya yang dia mau tuju beli. Gitu. Jadi buat teman-teman semua yang baru pada join di sales, join di dunia sales, apalagi di otomotif ataupun di brand-brand lain, gue kasih singgung ya untuk di dua poin tadi, qualifying dan presentasi.
inilah eh, poin tertingginya di sini nih yang harus kita dalami. Ini mulut nih sangat bermanfaat nih guys. Harus banyak tanya ke customer, harus banyak informatif gitu loh ke customer. Ya, kayak gitu ya guys. Jadi eh, ketika kita sudah gali, ketika kita sudah mempresentasikan, ya kan, customer calon pembeli kita tuh pasti berpikir, wah nyaman ya gue ya dilayanin sama dia. Wah nyaman ya nih orang sangat informatif. Wah nyaman ya nih orang humble gitu loh ya kan. Menjadikan win-win solutionnya dia gitu. Karena ketika kita mau contoh kita mau beli handphone, udah nyari tuh di YouTube di mana gitu ya informasi-informasi mengenai RAM-nya, mengenai tipenya, ya kan? Oh ini nih, baru datang ke counter handphone gitu. Sama halnya kita ngadepin customer Toyota khususnya. Jadi nggak melulu tentang diskon, ya teman-teman. Nggak melulu tentang diskon, ya kan? Sampai-sampai Toyota punya namanya tuh tim harga mystery shopper. Wah, buyeng guys ngadepinnya. Nah, ini itu harus kita ketika kita qualifying itu otak ketemunya di pameran. Ini otak nih, mystery shopper bukan ya, MS bukan ya, ngasih diskon sesuai tim harga. Kok kayaknya belum greget nih orang dengan diskon gue yang sekian, ya kan? Ya kayak gitulah banyak hal mengenai keluh kesahnya atau cara-caranya menjadi sales eksekutif di otomotif gitu teman-teman. Mudah-mudahan semua yang kalian tonton, terima kasih banyak. Diseruput dulu kopinya, dibakar dulu rokoknya, ya kan? Biar sambil enjoy gitu loh, dengerin suara Iksan yang sumbang ini. Ya 5 poin itu aja udah mewakili, udah menambah, mudah-mudahan ya, menambah semangat kalian untuk menjadi seorang sales, hidup sales. Guys, kali ini udah cukup lama kita 15 menit cukup lah. Gue juga udah mau balik ke rumah, udah malam. Mudah-mudahan video ini dan seterusnya bisa menambah wawasan teman-teman semua. Bisa menambah semangat buat kita semua, para pencari nafkah. Jangan berkecil hati, jangan merasa dipandang sebelah mata. Menjadi seorang sales, kita harus bangga menjadi sales. Kita harus positive thinking terus menjadi sales. Pasang mentalnya, ya kan? Pasang mentalnya. Oke, buat teman-teman semua yang lagi butuh kerja, yang mau kerja di otomotif, khususnya di Toyota, wilayah Jakarta Selatan, wilayah Jakarta Pusat, atau wilayah Sawangan, Parung, Depok, boleh WA ke Iksan. Kita sharing-sharing aja. Yang udah siap mau masuk ke dunia sales. Terima kasih banyak atas waktunya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Oke? Karena komunikasi dari kalian itu sangat bermanfaat buat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.